있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 Implementasi secara sederhana bisa berarti penerapan teknologi komunikasi yang menggunakan alat, perangkat lunak, atau sistem informasi baru dalam suatu organisasi atau lingkungan. Nah, kita bisa merujuk pada model proses inovasi yang pernah dikenalkan oleh Everett M. Rogers tahun 1986 dalam Communication Technology. Nah, the new media in society antara lain adalah inisiasi dan implementasi. Nah, inisiasi ini adalah usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama dan merencanakannya untuk mengadopsi. Nah, tahap ini memiliki dua tingkat, yaitu setting agenda dan matching. Nah, setting agenda adalah munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi, sedangkan matching adalah kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Dalam proses implementasi, terdapat tingkat proses implementasi. Yang pertama, redefining, clarifying, dan routinizing. Redefining adalah mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi untuk keperluan teknologi komunikasi. Clarifying meyakinkan anggota atau diri sendiri tentang seluk-beluk teknologi komunikasi, sehingga teknologi komunikasi tidak menjadi asing lagi. Routinizing adalah teknologi komunikasi adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses implementasi di atas terdapat 5 tahap, yaitu setting agenda, matching, redefining, clarifying, dan routinizing. Nah, setelah proses implementasi, selanjutnya adalah proses difusi inovasi. Nah, pada penemuan teknologi komunikasi terdapat banyak sekali penolakan. 3 di antaranya adalah kebiasaan, di mana teknologi komunikasi mengubah kebiasaan masyarakat. Sekuat apapun masyarakat menolak, pada akhirnya akan menerima cepat atau lambat. Yang kedua adalah pola pikir. Perbedaan pola pikir dapat memecah keadaan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah kemapanan, yaitu kemapanan sering membuat orang menolak sesuatu yang baru termasuk teknologi, walaupun lambat laun akan menerima juga. Nah, menurut Everett M. Rogers, proses difusi inovasi memiliki 4 elemen pokok. Yang pertama, inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Kebaruan sebuah inovasi dapat diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerima. Yang kedua adalah saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Yang ketiga yaitu jangka waktu, yaitu proses keputusan inovasi. Dan yang terakhir adalah sistem sosial, yaitu faktor penentu penyebaran inovasi. Nah, setelah proses difusi inovasi, maka selanjutnya adalah proses adopsi teknologi komunikasi, di mana ada 5 proses teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana seseorang belum mengetahui inovasi baru. Dan yang kedua, persuasi, yaitu seseorang sedang mempertimbangkan apakah ia akan mengadopsi inovasi atau tidak. Dan yang ketiga, mengambil keputusan, di mana seseorang membuat keputusan akhir, apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Yang keempat, implementasi, yaitu seseorang yang sudah mengadopsi inovasi mulai menggunakan sambil mempelajari lebih lanjut tentang hal tersebut. Dan terakhir adalah konfirmasi, di mana seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Lalu selanjutnya yaitu kategori adopter yang terbagi menjadi 5. Yang pertama inovator, yaitu mereka yang tergabung dalam kelompok ini antara lain petualang, berani mengambil resiko, cerdas dan punya kemampuan ekonomi tinggi. Yang kedua yaitu adopter awal, itu menghasilkan lebih banyak opini dibandingkan kelompok lainnya. Juga mereka selalu mencari informasi tentang inovasi.
Yang ketiga yaitu mayoritas awal, di mana kelompok ini juga dianggap mampu menunjukkan bahwa sebuah inovasi itu perlu diterima atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak karena sikapnya itu. Yang keempat, mayoritas akhir, yaitu orang yang masuk dalam kelompok ini biasanya menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi, baru kemudian mereka mengambil keputusan ikut mengadopsi. Lalu yang kelima yaitu kelompok tertinggal, di mana kelompok ini adalah komunitas terakhir yang melakukan adopsi inovasi, yang mana mereka lebih bersifat lebih tradisional dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Adapun proses implementasi teknologi bagi organisasi meliputi manajemen sistem. Yang pertama yaitu manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi dalam tataran tertentu. Pandangan ini berasal dari perkembangan teori sistem yang terbuka. Dalam konteks ini, perubahan dianggap sebagai proses yang turun dari atas. Yang kedua adalah proses birokrasi. Dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Nah, perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan yang paling tinggi. Yang ketiga adalah pengembangan organisasi, yaitu implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas, serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, pendapat Tornatsky dan Fleischker tersebut mengungkapkan bahwa implementasi itu terjadi karena keinginan individu dan komunitas, bukan karena atasan. Nah, keinginan tentu tumbuh karena kesadaran masing-masing individu bahwa implementasi teknologi baru penting dilakukan. Nah, yang keempat yaitu konflik atau tawar-menawar. Nah, implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Sebagaimana diketahui, setiap penerapan teknologi baru menimbulkan pertentangan bagi individu atau lembaga. Nah, perbedaan akan diimplementasikannya. Teknologi hanya akan berhenti setelah diterapkan. Itu pun hasil kesepakatan bersama. Nah, konflik akibat perbedaan implementasi teknologi sering kali diperlukan agar penerapan teknologi tersebut benar-benar melalui pemikiran yang dalam, bukan atas desakan atasan, pengambil kebijakan, atau lingkungan sekitar. Nah, dari perspektif implementasi teknologi di atas, lahirlah 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi, sebagaimana dikatakan oleh Tornatsky dan Fleischker tahun 1990, yakni yang pertama teknosentrik, yang kedua sosiosentrik, yang ketiga konflik, yang keempat desain, dan yang keempat adalah desain sistem. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor penentu implementasi teknologi. Ada 5 macam. Yang pertama, sistem sosial. Sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Sistem sosial hasil kesepakatan masyarakat itu ikut menjadi penentu apakah teknologi komunikasi bisa diterapkan atau tidak. Jika dalam sistem sosialnya berkembang hierarki sosial yang ketat, yaitu menempatkan senior terpandang maupun mapan berada di atas masyarakat biasa, maka agak susah menerima teknologi, sebab teknologi akan merusak pola hubungan tersebut. Nah, yang kedua yaitu tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Nah, bagian ini merupakan sangat rasional dan wajar, bahwa setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Hal ini wajar karena setiap manusia dan masyarakat mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, setiap individu atau komunitas masyarakat tentu akan berbeda dalam penerimaan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu adanya tekanan pihak lain. Ada kalanya penerapan teknologi karena tekanan pihak lain yang bisa jadi individu, masyarakat, atau kenyataan. Nah, seorang individu yang mempunyai kekuasaan atas pihak lain bisa memaksakan orang lain untuk menggunakan teknologi komunikasi baru. Nah, yang keempat yaitu kesadaran individu. Implementasi teknologi juga sangat bergantung pada kesadaran individu. Nah, kesadaran individu itu berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan individu. Ini tentu saja menyangkut kebutuhan dasar manusia. Sekuat apapun bentuk pemaksaan atas implementasi teknologi, jika individunya tidak menginginkan,
maka teknologi baru itu akan sulit diterapkan. Nah, yang terakhir yaitu kepentingan kekuasaan. Nah, kepentingan kekuasaan politik memegang peranan dalam implementasi teknologi. Namun, implementasi itu juga sangat bergantung pada keputusan politik. Jika teknologi itu penting dan layak bagi masyarakat, meskipun ditolak, ia akhirnya akan diterima. Namun demikian, jika teknologi terpaksa diterima karena kekuasaan politik, suatu saat ia akan ditolak karena kebijakannya hanya berlindung di balik kekuasaan.